السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin dalam bab khauf, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada hadis yang ke-14 dalam bab ini, atau hadis yang ke-410 dari total hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu, bagaimana saya menikmati dunia, wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna, sementara yang ditugaskan meniup sangkakala telah mengulum sangkakala itu. Wastama'al idna, dan saat ini dia sedang menunggu perintah untuk meniupkan sangkakala. Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh, kapan ia diperintahkan untuk meniup agar ia langsung meniup. Faka'anna dzalika thaqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keterangan ini sepertinya sangat berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi bersabda kepada mereka, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapkanlah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menegaskan hadis ini berkualitas hasan. Jemaah sekalian, secara global Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak mungkin aku menikmati dunia secara berlebihan, karena malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala saat ini sudah meniup sangkakala dan sedang menunggu perintah untuk ditiup. Jadi kalau sangkakanya udah dikulum, tinggal nunggu perintah, berarti itu sudah sangat dekat. Keterangan ini membuat takut para sahabat. Lalu Nabi kita bersabda, kalian takut, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tujuan global dari hadis ini. Adapun pelajaran-pelajaran lebih rinci dari hadis ini, pertama, hadis ini menyebutkan adanya sangkakala.
dan ada malaikat yang diberi tanggung jawab untuk meniup sangkakala tersebut. Mengenai bentuk sangkakala, Nabi kita pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, seperti apa sangkakala itu?" Nabi mengatakan, "Al-qarn." Dia berbentuk seperti tanduk. Artinya kecil di pangkal tapi ke ujung menjadi sangat besar. Itulah bentuknya secara global. Lalu kemudian ada beberapa riwayat yang memberikan lebih rinci lagi tentang gambaran sangkakala itu. Yang pertama adalah riwayat Abu Syaikh dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahwa ujung sangkakala itu berbentuk bulat dan ukuran bulatnya sebesar seluas langit dan bumi. Jadi langit, bumi disatukan, itulah ukuran luas bagian ujung bulat dari sangkakala tersebut. Wajar kalau ditiupkan sangkakala sebesar itu, semua orang menjadi mati. Jamaah sekalian, yang membuat orang mati dengan tiupan sangkakala itu antara lain karena jantungnya copot, kata ulama. Tidak pernah mendengarkan suara sebesar itu. Bukan cuma suara sangat kencang, tapi juga sangat mengerikan. Sehingga jantung manusia betul-betul copot. Jangankan sangkakala, teriakan malaikat di tengah umat terdahulu, ya, membuat mati mereka semuanya. Itu hanya malaikat berteriak saja, satu umat menjadi hancur, satu umat menjadi mati semuanya. Fa amma 'adun fa uhliku bit taghiyah. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah dengan teriakan malaikat. Jadi kalau teriakan malaikat saja menewaskan kaum 'Ad, apalagi sangkakala dengan sebesar tadi, menewaskan seluruh penghuni dunia. Jadi kalau Anda bertanya kenapa tewas, pertama adalah karena suara yang sangat kencang, sangat menakutkan, membuat jantung-jantung manusia menjadi copot. Riwayat kedua dari Sa'id bin Mansur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat panjang. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Ya'la. Bahwa sangkakala itu ukuran besar bulatannya adalah sebesar seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila telah mengizinkan untuk ditiupkan, akan ditiupkan oleh Israfil sampai bumi ini akan terbalik seperti sampan, seperti kapal. Anda lihat kapal ketika karam, dia akan terbalik. Itulah yang akan terjadi saat sangkakala ini ditiup. Dan setelah nanti kiamat telah terjadi, 40 tahun kemudian Allah berkehendak untuk peniupan sangkakala kehidupan. Sangkakala berbangkit. Maka Allah mengumpulkan semua ruh. Allah mengumpulkan semua ruh di dalam sangkakala itu. Setelah itu kemudian ditiupkan, ruh itu pun keluar seperti burung. Masing-masing ruh terbang mencari jasad masing-masing. Setelah itu terjadilah kehidupan yang kedua. Nah, dua riwayat tentang gambaran lebih rinci sangkakala tadi. Pertama riwayat Abu Syaikh dari Ikrimah. Ikrimah ini bukan seorang sahabat. Berarti dia seorang tabi'in. Kalau seorang tabi'in meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sahabat, berarti itu dinamakan hadis maktub. Hadis yang terputus. Tetapi riwayat Abu Syaikh Al-Asbahani ini akan terbantu dengan riwayat Sa'id bin Mansur dari Abu Hurairah. Yang juga menegaskan bahwa luas
lingkaran sangkakala itu seluas langit dan bumi. Nah, namun demikian banyak ulama yang mencurigai hadis ini bukan hadis sahih. Cuma saya katakan tadi ini riwayatnya ada dua tentang gambaran luas lingkaran sangkakala tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau juga menyebutkan riwayat-riwayat ini dalam kitab Al-Fitan. Ya, artinya kalau itu riwayat yang betul-betul sangat buruk, rasa-rasanya tidak mungkin dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian yang juga penting disampaikan, ulama-ulama kita sangat longgar menilai kualitas hadis dalam 4 judul. Pertama, hadis-hadis tentang tafsir. Yang kedua adalah hadis-hadis tentang sirah. Dan yang ketiga adalah hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ini 3 judul ini, 3 masalah ini, riwayat-riwayat dalam 3 masalah ini adalah riwayat yang longgar. Jadi jangan terlalu mempersempit, oh itu hadis, enggak. Ulama kita hanya sangat ketat dalam riwayat yang berkenaan dengan hukum. Adapun riwayat-riwayat berkenaan dengan 3 hal ini, riwayat tentang tafsir, riwayat tentang sirah, riwayat tentang peristiwa-peristiwa jelang kiamat, ini 3 masalah ini riwayatnya dilonggarkan ulama. Siapa yang mengatakan itu? Kalau cuma ngomong ulama kayaknya tidak yakin. Ini ditegaskan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Muqaddimatut Tafsir. Beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah berkata, salasatun la isnada fiha. Kata Imam Ahmad dalam 3 hal, sanad tidak perlu diperketat. Silsilah riwayat hadis tidak perlu ketat. Pertama, riwayat hadis dalam tafsir. Yang kedua, riwayat hadis dalam sirah. Nomor 3 adalah riwayat hadis tentang peristiwa akhir zaman dan jelang kiamat. Jadi kalau 2 riwayat tadi tentang gambaran sangkakala, 2 riwayat itu anggaplah bermasalah, tapi menjadi masalahnya tidak besar karena ini bukan hadis hukum. Ini adalah peristiwa akhir zaman yang memang ditoleransi hadisnya lebih longgar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian hadis-hadis menjelaskan juga bahwa sangkakala ini adalah tanggung jawab seorang malaikat yang bernama Israfil. Dan bahkan hal itu diijma'kan oleh ulama. Tidak ada khilafiyah bahwa malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala bernama Israfil. Nah, Israfil ini jamaah sekalian, satu dari 3 petinggi malaikat yang disebutkan oleh Nabi kita dalam doa iftitah salat malam. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Allah, Rabbku, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil. Inilah 3 petinggi-petinggi malaikat. Sejumlah ulama seperti Imam Al-Halimi dari kalangan mutaqaddimin, Syekh Utsaimin dari kalangan mutaakhirin mengatakan saat ini salah satu malaikat yang ikut serta memanggul arasnya Allah adalah Israfil. Anda tahu bahwa aras Allah itu dipanggul oleh malaikat nanti pada hari kiamat, dipanggul oleh 8 orang malaikat, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Nanti pada hari kiamat aras ini akan dipanggul oleh sebanyak 8 malaikat. Tapi sekarang tidak sebanyak itu. Dalam riwayat disebutkan 4 malaikat. Di antara malaikat yang ikut serta memanggul aras itu saat ini adalah Israfil ini. Ini ditegaskan oleh sejumlah ulama seperti Imam Al-Halimi, begitu juga dengan Syekh Utsaimin. Baik, ini mengenai sangkakala dan mengenai Israfil. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini,
Israfil sejak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tugas khusus, yaitu meniup sangkakala. Karena malaikat-malaikat memiliki tugas khusus dan tugas umum. Tugas umum adalah berzikir dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa malaikat-malaikat hanya disebutkan berzikir tasbih? Karena makannya malaikat adalah tasbih. Anda lihat di semua ayat-ayat tentang zikir malaikat, zikir mereka hanya tasbih, subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Karena subhanallah wa bihamdi adalah konsumsi dan makanan para malaikat. Mereka tidak makan seperti kita tentunya, tapi apa yang menjadi makanan mereka untuk mempertahankan hidup, mereka terus-menerus bertasbih. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari dan lain-lain, ketika Nabi Nuh alaihi salam akan wafat, beliau berwasiat kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, aku perintahkan 2 hal dan aku larang 2 hal. Aku perintahkan 2 hal. Yang pertama, la ilaha illallah. Perintah yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah, kata Nabi Nuh, seandainya langit dan isinya, bumi dan isinya ditimbang bersamaan dengan la ilaha illallah, laqasamat hunna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah masih jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Cuma di dunia tidak ada timbangan untuk amal ini. Makanya kita kadang-kadang ragu tak ragu. Masa iya? Cuman nggak berani aja Anda ngomong masa iya. Nah, cuman kenapa Anda bilang masa iya? Karena di dunia tidak ada timbangannya. Timbangan dunia ini bikinan manusia semua. Nah, timbangan amal itu nanti baru ada. Nah, nanti sampai di akhirat, amal ini ditimbang, barulah, oh ini timbangan amal. Oh ternyata timbangannya bisa bicara juga. Lalu nasihat Nuh, wasiat Nuh alaihissalam yang kedua adalah subhanallah wa bihamdi. Ada apa dengan subhanallah wa bihamdi? Beliau mengatakan subhanallah wa bihamdi adalah pintu rezeki. Adalah pintu rezeki bagi para malaikat, termasuk bagi binatang-binatang juga. Fabiha yurzaqul khalqu. Dengan tasbih itulah semua makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pagi hari Anda dianjurkan bacakan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka zikir kepada Allah. Nomor 2, dalam rangka membuka pintu-pintu rezeki. Jemaah sekalian, nasihat ringan saja. Jangan sampai dalam berbagai pilihan-pilihan Anda lebih mengutamakan pilihan yang tidak punya nilai ibadah. Dan Anda justru menomorduakan pilihan yang ada nilai ibadahnya. Faham maksud saya? Cari uang, misalnya Anda berbisnis. Bisnis itu secara global tidak ada nilai ibadahnya. Hukumnya mubah. Tapi bahwa Anda cari rezeki dengan subhanallah wa bihamdi, itu jelas nilai ibadahnya sangat besar. Nah, maka jemaah sekalian, ketika Anda mencari rezeki, pertama dengan cara yang logis, yang kedua dengan cara yang syar'i, jangan sampai Anda lebih fokus menggunakan cara yang logis. Usahakan fokus pertama Anda adalah yang bersifat syar'i. Anda tahu kenapa? Karena pilihan-pilihan yang dari syariat ini memiliki nilai ibadah. Ini memiliki nilai ibadah. Dalam segala hal yang bernilai ibadah berarti Anda terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Anda salat itu ibadah, Anda sedang terhubung dengan Allah. Di dalam zikir Anda ibadah, itu Anda sedang terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda terhubung dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengambil kelemahan Anda dan menggantikannya dengan kekuatan. Allah akan mengambil kekurangan Anda dan menggantikannya dengan kecukupan. Allah akan mengambil ketakutan Anda lalu menggantikannya dengan keberanian. Jadi kondisi di mana Allah tidak mengambil takut Anda menggantikannya dengan keberanian,
Allah tidak mengambil kekurangan Anda dan menggantikannya kecukupan adalah karena Anda sering terputus dengan Allah Azza wa Jalla. Sering terputus dengan Allah Azza wa Jalla. Maka saya katakan sekali lagi, dalam banyak pilihan-pilihan, antara pilihan yang syar'i dengan pilihan yang logis, jangan sampai Anda lebih fokus dengan pilihan yang logis. Usahakan Anda lebih fokus dengan pilihan yang syar'i. Ya, karena pilihan yang syar'i ini memiliki nilai ibadah. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Anda dalam keadaan sakit. Di depan Anda ada dua pilihan. Berobat dengan pilihan-pilihan yang logis. Yang kedua, berobat dengan pilihan-pilihan yang syar'i. Jangan sampai Anda lebih fokus menggunakan yang logis. Tetapi jadikan fokus utama Anda adalah berobat dengan yang syar'i. Dengan tidak mengorbankan yang logis. Jangan pula korbankan yang logis ini. Udah sakit, tidak mau ke rumah sakit. Jemaah sekalian, berobat ke rumah sakit, kecuali kalau sakitnya udah sangat parah. Kalau sakit udah sangat parah, iya nggak usah ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau sakit udah parah, sakit ini yang mengalahkan obat. Tapi kalau sakitnya belum parah, obat itu yang mengalahkan sakit. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, kalau sakit sudah parah dan dia yang akan mengalahkan obat, bukan lagi obat yang mengalahkan si sakit, jangan lagi dibawa ke rumah sakit, tidak usah bawa lagi ke dokter. Dokter hanya nanti akan mengatakan, sekarang nunggu mukjizat saja. Artinya apa? Ini obat udah nggak bisa dikalahkan, ini penyakit udah nggak kalah lagi dengan obat. Ini penyakit udah nggak kalah lagi dengan operasi. Kita yang udah kalah dengan penyakit ini. Bukan penyakit ini lagi yang dikalahkan. Misalnya kalau orang sedang sakit, ini kan mencari kekuatan untuk mengalahkan sakit. Nah, kalau sakitnya udah sangat parah, obat itu akan semuanya kalah dengan penyakit. Nah, kalau keadaannya sudah begitu, tidak usah bawa berobat, fokuslah dengan yang syar'i. Fokuslah dengan yang syar'i. Baik, itulah tadi nasihat dari Nabi Nuh alaihissalam, la ilaha illallah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Ada apa dengan subhanallah wa bihamdi? Karena Allah membuka pintu rezeki di langit dan di bumi disebabkan karena subhanallah wa bihamdi. Adapun larangan Nabi Nuh dua hal terhadap anak-anaknya. Pertama, jauhi syirik. Yang kedua, jauhi takabur. Baik jemaah sekalian, kita kembali kepada hadis yang mulia. Jadi malaikat-malaikat mereka tidak mengkonsumsi yang bersifat materi karena mereka adalah gaib. Makanan mereka adalah zikir. Dan zikir yang menjadi konsumsi mereka adalah subhanallah wa bihamdihi. Kalau Anda tentu nggak kenyang dengan subhanallah wa bihamdi. Tapi subhanallah wa bihamdi membuka pintu rezeki untuk Anda. Kita dalam menjalankan hadis ini modalnya yakin, bukan fakta. Modalnya apa? Yakin, bukan fakta. Masalahnya begini, kadang-kadang Anda merasa saya udah nganggur lama, pemasukan sehari-hari juga sedikit, saya sudah istiqamah subhanallah wa bihamdi, ternyata uang saya nggak makin banyak. Sampai sekarang tetap saja saya nganggur. Jemaah sekalian, bedakan antara fakta dengan yakin. Ya, yakin itu lebih dalam dari sekedar fakta. Masalahnya Anda hanya melihat rezeki itu soal uang, itu masalah besar Anda. Oke, subhanallah bihamdi, tidak membuka pintu rezeki ya. Istrimu selingkuh enggak, itu rezeki enggak. Matamu, tubuhmu, semuanya sehat, rezeki enggak. Itu semuanya rezeki. Itu semuanya rezeki. Subhanallah, rezeki itu ada dua. Rezeki yang sangat mahal sehingga tidak ada harganya, dan rezeki yang murah sehingga ada harganya. Betapapun mahalnya pesawat murah karena harganya ada, tapi jantung Anda nggak ada harganya, itu mahal sekali. Saya kasih Anda misalnya pesawat, tapi jantung Anda dicopot, mau? Semua nikmat yang langsung dari Allah itu nggak ada harganya, saking mahal.
Mata Anda berapa Anda mau dihargai? Anda nggak bakal mau. Tetapi mobil mewah itu masih ada harganya. Semua yang ada harganya itu masih murah karena masih ada harga. Tapi semua yang tidak ada harganya itulah yang sangat mahal. Dan kalau Anda perhatikan, semua rezeki dari ikhtiar manusia itu semuanya berharga. Tetapi semua rezeki yang langsung dari Allah itu nggak ada harganya sama sekali. Misalnya saluran darah di tubuh kita semuanya mengalir. Anda tahu urat-urat yang menjadi lalu lintas darah di tubuh Anda. Ini urat sekecil itu dan usia Anda udah 40 tahun itu nggak ada mandeknya sama sekali. Itu luar biasa sekali Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Baik. Jadi maksud saya jamaah sekalian, ketika Anda mengamalkan hadis ini, subhanallah bihamdi, tapi kenapa pekerjaan saya enggak ketemu juga? Kenapa bisnis saya masih rugi-rugi juga? Intinya hadis ini enggak dusta. Kalau Nabi kita mengatakan hadis ini membuka pintu rezeki, iya, itu udah oke itu. Cuman Anda saja yang terlalu dangkal. Kalau Nabi mengatakan rezeki berarti uang. Nah, itu kan tafsir Anda yang sangat keliru. Rezeki lebih luas daripada itu jamaah sekalian. Rezeki lebih luas daripada itu. Ada seorang miliuner Mesir, dia meninjau proyek besar. Dalam perjalanan meninjau proyek Mesir, dia tentu menggunakan mobil termewah juga. Keluar dari mobil mewah, ini kuli-kuli kasar mengatakan enak betul si bapak ini. Uangnya banyak, mobilnya mewah, semua keinginan bisa dapat. Enak betul dia dibanding kita. Akhirnya si pengusaha tadi mengatakan, fulan sini, kalau kita tukaran mau nggak? Saya ambil kehidupan kamu dan kamu ambil kehidupan saya. Tapi saya berikan gambaran. Pertama, jantung saya hanya berfungsi 30%. Nomor 2, diabetes saya sudah sampai ke tingkat sangat mengkhawatirkan. Analisa medis hidup saya tidak lama-lama. Belum lagi, saya ada penyakit ginjal, 5 penyakit saya semuanya mematikan. Anda ambil penyakit saya dan ambil semua kekayaan saya. Tapi saya ambil kesehatan kamu dan juga saya ambil kemiskinan kamu. Mau nggak? Ternyata orang-orang pinggir jalan tadi tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Anda tahu kenapa? Karena rezeki yang dari Allah itu paling mahal. Nggak mungkin lebih mahal daripada yang dimiliki 9 naga itu. Ya? Rezeki mereka semahal apa itu murah, semuanya berharga. Apa Anda mau misalnya, ini segitiga Sudirman buat Anda, tapi jantung Anda berfungsi hanya 30%. Anda mau? La haula wala quwata illa billah. Mending saya ngontrak, tapi jantung saya 100%. Agar Anda tahu jemaah sekalian, jangan terlalu dangkal-dangkal memahami rezeki itu. Jadi ketika Anda pagi hari membacakan subhanallah wa bihamdi, biarkan Allah mengatur rezeki mana yang Allah kasih. Jangan Anda yang ngatur. Kalau Anda mengatakan aku bacakan subhanallah wa bihamdi, saya maunya rezekinya 1 miliar satu hari, ya Allah serakah betul. Kebutuhan kamu sehari berapa? 100.000 kan, kenapa minta 5 juta? Manusia ini kalau mau meninggalkan serakah, sebetulnya Anda gampang istirahat. Yang bikin Anda capek itu, Anda nggak mau dengan kebutuhan, tapi kalau bisa 5.000 kali lipat dari kebutuhan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin saya akan menikmati dunia berlebihan, sementara sangkakala itu sudah dikulum oleh Israfil. Pelajaran berikutnya dalam hadis ini, bahwa orang yang sadar dengan dekatnya kiamat akan mengurangi berlebihan dalam menikmati dunia. Menikmati dunia silakan, Anda dihalalkan menikmati dunia itu, tapi jangan berlebihan. Berlebihan dalam arti jangan serakah dalam menikmati. Berlebihan dalam pengertian jangan menikmati dengan cara-cara yang terlarang. Menikmati dunia dengan cara yang terlarang
Menikmati dunia dengan cara-cara yang serakah, itu namanya berlebihan. Nah, orang yang berlebihan dalam menikmati dunia merupakan bukti bahwa dia tidak melihat di depan mata kiamat. Sekarang gini, kalau misalnya seseorang ngasih tahu, kamu malam ini jam 10 selesai. Jam 10 malam ini kamu mati. Masihkah Anda tertarik untuk akad nikah dengan seorang artis? Mau nggak? Ini ada artis yang siapin, ya, muda lagi usianya, tapi malam ini jam 10 kamu akan wafat. Saya mau nanya, Anda mau nggak? Itu nggak ada yang mau orang-orang pintar, yang mau itu orang-orang yang nggak punya pintar. Kenapa jamaah sekalian? Melihat kematian sesuatu yang dekat membuat kita nggak bisa menikmati secara berlebihan. Dan saya sangat yakin ya, kalau saya bilang kematian Anda jam 10, lalu selesai Isya saya katakan, ayo kita ke Matraman dulu, pesta dulu kita di restoran Hadramaut, Anda pun akan menolak. Kematian jam 10 hanya satu keinginan Anda, jangan bergeser dari sejadah walau sedetik. Itu yang Anda inginkan jamaah sekalian. Jadi makanya saat kematian ini tidak nampak dekat, jatuhlah kita kepada kelalaian yang berlebihan. Oleh sebab itu Abdullah bin Sahal At-Tasatturi beliau mengatakan yang paling membahayakan manusia adalah lupa dekatnya kematian. Itu yang paling membahayakan. Anda tidak pernah lalai, apalagi maksiat, kecuali saat Anda tidak melihat kematian itu dekat. Adapun Anda melihat kematian itu dekat, kematian itu bisa jadi 5 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi. Kalau Anda melihat kematian itu sangat dekat, sedetik usia pun mungkin Anda tidak akan membuangnya menjadi sampah. Anda nggak akan membuangnya menjadi tanpa nilai. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, aku tidak bisa menikmati dunia secara berlebihan karena kiamat telah di depan mata. Sangkakala sudah dikulum oleh Israfil. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi coba Anda renungkan, kiamat itu terjadi terhadap manusia terburuk. Nabi kita ditanya, ya Rasulullah, man syarrun nas? Siapa manusia yang paling buruk? Kata Nabi, manusia paling buruk man qatala nabiyan aw qatalahu nabi. Seseorang yang pernah membunuh nabi atau seseorang yang dibunuh oleh nabi. Ini manusia paling buruk nomor 1. Nomor 2, manusia paling buruk adalah alladzina hum ahya hinal qiyamah, yaitu orang-orang yang masih hidup saat sangkakala kiamat ini ditiupkan oleh Israfil. Man adrakathumus sa'ata wa hum ahya. Apabila saat sangkakala ditiupkan, ada orang yang hidup, itu semuanya manusia-manusia terburuk di level yang kedua. Jelas kalau sangkakala dibunyikan di tengah manusia-manusia terburuk, jelas Nabi kita nggak ada di situ. Tapi coba lihat, meski Nabi kita jelas tidak akan bertemu dengan sangkakala itu, Nabi kita ternyata sudah sangat takut. Kau tidak bisa menikmati hidup karena sangkakala sudah dikulum oleh Israfil. Ya Rasulullah, apakah engkau akan ketemu dengan sangkakala itu? Tidak, beliau enggak akan ketemu. Tapi walau beliau tidak bertemu, beliau tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Beliau tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Jawaban yang kedua, beliau mengabarkan ini kepada para sahabat, padahal beliau dan para sahabat enggak akan bertemu dengan sangkakala. Kenapa? Agar sahabat ini mengabarkan ini kepada tabi'in, agar dikabarkan lagi kepada tabi'in, sehingga berita bahwa sangkakala sudah dikulum ini tersampaikan kepada semua orang. Jemaah sekalian, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, sebetulnya apa yang paling menakutkan dalam kiamat itu? Apakah gunung-gunung yang meletus? Apakah lautan yang tiba-tiba berubah menjadi api?
Ataukah bumi yang terbelah dan mengeluarkan semua isinya? Itukah yang paling menakutkan dengan kiamat? Jawabannya bukan. Itu semuanya hanya ketakutan-ketakutan terhadap fisik. Gempa bumi, banjir bandang, itu ketakutan-ketakutan yang bersifat fisik. Ketakutan terbesar terhadap kiamat adalah ketakutan non-fisik. Ketakutan yaitu ibadah sudah berhenti. Ya, Anda tidak punya waktu lagi untuk beribadah. Sebab kalau sangkakala udah ditiup, mengucapkan la ilaha illallah pun sudah nggak laku. Ya kan? Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, ibadah-ibadah ini udah nggak diterima lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang paling menakutkan. Bahwa satu kebaikan pun sudah tidak bisa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama kita saat berbicara tentang kematian, mereka mengatakan yang paling mengerikan dalam kematian, karena kematian ini adalah kiamat individu. Kiamat juga namanya, tapi kiamat individu. Nabi kita sendiri mengatakan itu. Nabi mengatakan, amma sa'adun faqad qamat qiyamatuh. Adapun saat yang telah wafat berarti kiamatnya telah terjadi. Jadi kematian itu juga dinamakan dengan kiamat. Kiamat kecil atau kiamat individu. Kata ulama-ulama kita, begitu ruh terlepas dari tubuh seseorang, saat itu juga status ibadahnya sudah tidak ada. Saat itu dia tidak lagi digelari dengan hamba. Kenapa? Karena dia tidak ada ibadah lagi saat itu. Jam 1 kematian terjadi, di jam 1 itu status kehambaan berakhir. Di jam 1 itu tidak ada ibadah sama sekali. Itu yang paling mengerikan dalam kematian itu. Bahwa Anda tidak punya ibadah lagi. Maka kalau Anda bertanya apa yang paling menakutkan pada kiamat, bukan gempa buminya, bukan hancur leburnya alam, tetapi karena kiamat ini merupakan batas Anda tidak bisa lagi berbuat baik. Ibadah Anda nggak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, ketika Nabi menyampaikan kabar dekatnya kiamat, bahwa sangkakala kiamat itu saat ini sudah dikulum oleh Israfil, ini menjadi ketakutan para sahabat. Mereka menjadi ketakutan. Tetapi terhadap ketakutan tersebut Nabi kita memberikan solusi. Kata Nabi, ucapkanlah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Masuk waktu? Ya, kita azan sebentar. Jemaah sekalian, terus terang ya, kita nih orang yang sangat zalim terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya adalah banyak nikmat-nikmat Allah itu yang memang kita nggak hargai, kita nggak sadari. Nanti misalnya Anda akan tidur, begitu Anda rebahan, sudah selesai. Seolah-olah Anda sedang tidak berada di dalam nikmat yang luar biasa. Coba Anda sadari sedikit saja. Anda sedang terbaring, oke. Di kanan ada istri, sehat. Anak-anak di kamar sebelah, sehat. Anda mau tidur dalam keadaan kenyang? Iya, saya habis makan. Apakah Anda ancaman malam ini? Enggak ada ancaman apa-apa. Bayangkan dengan orang lain, jemaah sekalian. Saat Anda tidur di kamar Anda yang sangat sederhana itu, ada orang yang tidur terbaring di rumah sakit dengan vonis yang sangat berat. Tapi Masya Allah, Anda tidur di kamar Anda, gerah, pengap, kontrakannya belum bayar. Bayangkan dengan orang yang sedang tertidur, yang sedang terbaring di rumah sakit dengan kondisi sakit yang sangat berbahaya.
Betapa luar biasanya Anda berbahagia. Betapa luar biasa bahagia Anda sebetulnya. Oke, Anda tertidur, iya. Bagaimana dengan istri? Iya, di samping saya sehat. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak semuanya sehat. Betapa bahagianya Anda. Anda lihat orang lain di sana, ada orang yang tertidur, dia memang sehat. Tapi dia nggak bisa tidur karena istrinya meradang. Dia nggak bisa tidur juga karena anak-anak ada yang sakit. Anda mau tidur sekarang, iya, dalam keadaan kenyang, kenyang. Betapa Anda bahagia. Di sana ada orang yang tidur, Anda bisa tidur disebabkan karena lapar. Anda tidur dalam keadaan aman. Di sana ada orang yang tidur dengan ancaman ketakutan. Mereka mau tidur ini, jangan-jangan malam ini ada peristiwa dan lain-lain. Tetapi jamaah sekalian, begitu kita sampai di atas tempat tidur, seolah-olah Anda tidak sedang berada dalam nikmat. Sudah sampai di tempat tidur, Anda langsung tidur. Subhanallah, alangkah baik. Begitu Anda sampai di atas tempat tidur, beberapa saat renungkan nikmat Allah yang luar biasa saat Anda tidur itu. Makanya dianjurkan menjelang tidur agar Anda membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa azzal. Kata Nabi, siapa yang membacakan Alhamdulillah ini menjelang tidur, faqad hamidallaha bimahamidil khalqi kulli. Berarti ia telah memuji Allah dengan semua pujian yang ada di muka bumi. Berapa pujian di muka bumi Anda nggak tahu. Tapi menjelang tidur Anda bacakan Alhamdulillah tadi, kata Nabi, Anda telah memuji Allah dengan segala pujian yang ada di muka bumi. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kecukupan. Wa awani. Allah berikan kecukupan, iya. Nggak ada takut, nggak ada ancaman. Semuanya terlindung, semuanya terjamin. Wa awani. Segala puji bagi Allah yang memberiku tempat bermalam. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah yang memberiku makan dan minum dan aku tidur dalam keadaan kenyang. Alhamdulillahilladzi manna alayya fafdal. Segala puji bagi Allah yang memberi dan lebih dari kebutuhan. Wa a'tani fa adzal. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dan tiada terhitung. Kalau Anda bacakan Alhamdulillah menjelang tidur, bacakan sambil renungkan nikmat Allah. Baik. Tadi para sahabat dalam keadaan takut, oleh Nabi diberikan solusi, yaitu ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi-lagi saya pun tidak ingin kita berpikir dangkal. Saya takut hutang piutang. Saya bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ternyata nggak lunas juga. Anda nggak usah begitu memahami dalil. Jemaah sekalian, Anda ucapkan hasbunallah, apa yang terjadi? Hati Anda dilapangkan oleh Allah. Hati Anda dilapangkan oleh Allah. Dan kalau hati sudah lapang, masalah Anda menjadi kecil. Karena masalah Anda besar, karena hati ada yang sempit. Sekiranya hati Anda lebih lapang, nggak ada lagi masalah yang besar. Jadi Anda jangan terlalu percaya, masalah saya besar. Enggak, masalah kamu nggak besar. Hati kamu ada yang sempit. Seandainya hati kamu lebih lapang, hati Anda lebih lapang, di dalam hati yang lapang itu nggak ada persoalan besar, semua persoalan kecil. Jadi ada orang kadang-kadang nggak bisa tidur, stres, gula darah naik, asam lambung naik. Gara-gara apa? Hatinya sempit, sehingga semua persoalan menjadi besar. Seandainya hati Anda lebih lapang, semua masalah akan menjadi kecil. Maka ketika Nabi kita ajarkan, bacakan subhanallah bihamdi, bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalaupun masalah Anda nggak langsung hilang seketika itu, setidaknya zikir-zikir tadi melapangkan hati Anda, sehingga di dalam hati itu tidak ada lagi masalah yang besar. Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, ketika dia ditangkap oleh orang Quraisy dan vonis untuk Khubayb bin Adi, dia akan dieksekusi dengan hukum gantung. Pada saat dia akan dieksekusi,
Satu-satunya permohonan, dia minta agar diizinkan salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat, kemudian dia menjalani hukuman. Dia dihukum mati. Pertanyaan, dia salat ini memang bukan untuk melepaskan hukuman itu. Anda jangan berpikir udah salat masih dihukum. Itu sekali lagi pikiran dangkal. Tujuan salat ini bukan ke sana. Tetapi jamaah sekalian, begitu dia melakukan salat, maka Allah melapangkan hati, sehingga tiang gantungan ini kecil. Tiang gantungan ini enggak lagi besar. Begitu dia lihat tiang gantungan, selamat datang, enggak ada masalah. Ya, Nabi kita salam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila Nabi mengalami gelisah, beliau berulang-ulang melakukan salat sunnah. Apakah salat sunnah ini untuk menghilangkan materi gelisahnya? Itu target nomor 2. Target nomor 1 bukan. Agar salat itu melapangkan dada, sehingga masalah tidak lagi ada yang besar. Ini tolong difahami baik-baik. Semua orang yang mengatakan masalah saya yang besar, karena hatinya yang sempit, bukan masalahnya yang besar. Seandainya dia melapangkan hati, gak ada masalah yang besar dia dalam hati yang lapang. Bola itu besar kalau di dalam ruangan yang kecil. Tapi bola itu di tengah lapangan, kecil sekali. Dan hati Anda bisa lebih luas daripada dunia. Sekali lagi, hati Anda bisa lebih luas daripada dunia. Dengan apa? Dekatkan hati itu dengan Allah. Salatlah, sujudlah, berzikirlah. Hati yang dekat dengan Allah lebih lapang dari dunia. Kalau hati sudah lebih lapang dari dunia, persoalan besar Anda hanya kelereng bunduk di tengah lapangan bola. Kecil sekali. Kadang sebagian orang gitu kan, masalah begini pakai nangis-nangis. Gitu. Masalah seperti ini pakai, sudah nomor 1 kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah, berzikir, tawakal, salat. Ya, supaya apa? Supaya hatinya dilapangkan Allah dan masalah-masalah besar ini tidak lagi nampak besar. Waliyadzubillah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.